merupakan penerima beasiswa bidik misi. Itu di Universitas Negeri Yogyakarta, bener nggak, Negeri Kak? Yogyakarta. Betul, Mohon maaf, tapi aku sebelumnya betul. lupa. Kakak itu penerima tahun berapa ya, Kak? 2010. Oh, 2010. Kalau boleh 2010. tahu, kakak itu di jurusan apa pada saat itu? Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Nah, boleh share nggak sih, Kak? Eh, Kok bisa sampai dapat beasiswa bidik misi? Terus sejarahnya gimana sebelum aku bahas S2-nya, terus juga ada beasiswa dari Cinanya, biar teman-teman nih semuanya tahu gitu, biar termotivasi juga. Silahkan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan teman-teman, baik mahasiswa maupun siswa yang akan melanjutkan studi. Eh, Mungkin sudah satu dekade ya, 10 tahun. Sebagian memori mungkin masih sangat kental di ingatan saya, dan sebagian memori mungkin hal-hal yang lain ada yang terlupakan. Cuman ada beberapa poin teman-teman yang memang perlu saya sampaikan. Saat itu saya mendaftar ke UNY. Pertama, dulu belum ada namanya bidik misi ya, teman-teman. 2010 itu belum ada bidik misi. Ketika saya daftar tuh nggak ada. Saya daftar namanya PMDK. Atau kekiniannya itu siswa berprestasi lah, gampangannya. Nah, dari situ saya daftar, 5 orang yang dikirim dari satu sekolahan, yang diterima teman saya. Saya gagal di situ. Sudah gagal. Dari kegagalan itu saya mencoba lagi, daftar lagi di UNY dengan jurusan yang sama, bimbingan dan konseling, dengan jalur mandiri. Gagal lagi teman-teman. Nah, setelah gagal lagi, saya memutuskan, udahlah pokoknya yang penting kuliah. Saya berani beradu prestasi, saya berani beradu kualitas. Yang terpenting itu bukan kita di mana kita kuliah, tapi bagaimana kita yang menjalani kuliah. Kalau kita kuliahnya dengan semangat, dengan baik, dan tentu dengan kualitas yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Jadi kuliah tidak hanya berbasis di kampus yang baik, tapi kondisi kita yang baik juga. Nah, dari situ yaudah, bismillah saya ngambil keputusan di salah satu kampus di swasta dengan program yang sama. Sudah daftar, sudah mulai proses seleksi, dan dari situ tiba-tiba surat undangan muncul kepada saya, kepada saudara Mukhairul Anwar, bahwa Anda mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya tidak mengerti apa itu bidik misi, dan saya tidak tahu kok bisa saya ini bisa dapat beasiswa bidik misi. Telisik demi telisik, awalnya saya hanya ngikutin alur dulu, yang penting ikut alur, saya diterima dulu. Setelah terima, akhirnya saya mulai sounding, mulai saya tanyakan ke beberapa petinggi, dari wakil dekan, wakil rektor, hingga ke rektor saat itu. Terus tak tanya, di intinya ternyata kenapa saya dapat bidik misi itu melihat dari portofolio yang saya ajukan ketika pendaftaran siswa berprestasi itu. Artinya apa teman-teman? Berprestasilah dan semangatlah dimanapun teman-teman kuliah. Bukan kampusnya, yang terpenting adalah kualitas teman-teman untuk sekolah, untuk belajar lagi dan belajar. Gitu Mbak Dara. Jadi, bukan kampusnya yang menunjukkan siapa, tapi siapa yang menunjukkan kampusnya ya, Kak. Betul. Karena kan kebanyakan sekarang, mohon maaf ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang malah kayak, ini universitas negeri ini, tapi dianya juga nggak ngasih tahu tentang prestasi dia. Betul. Aku nih lihat di Betul. CV kakak, kakak itu tinggalnya di asrama ya, Kak? Oh iya, dulu sebelum saya kuliah 2010 saya mesantren, saya asrama di asrama Habil Ilmi. Kebetulan saya santri buntet pesantren. Saya mesantren kurang lebih 6 tahun, dan setelah saya mesantren, kiai saya memutuskan untuk kamu sekolah tapi jangan yang berbasis agama, cari ilmu yang umum, kata kiai saya. Ya sudah, saya ikuti. Mengikuti perjalanan waktu, akhirnya saya kuliah di UNY, ngambil bimbingan dan konseling. Dan selama kuliah saya punya prinsip,
jadi 2 AT. A yang pertama itu akademis, A yang kedua itu aktivis, T itu traveling. Kenapa saya bilang 2 AT? Ini yang saya pegang teguh ketika S1. A yang pertama akademis, kita lulus tentu patokan akademis adalah IPK. Tentu IPK yang perlu yang tinggi. Alhamdulillah saya IPK dari 3,51 menjadi IPK saya 3,82 dan Wow. lulusan tercepat dengan masa studi 3 tahun 6 bulan. Satu-satunya tercepat, sehingga saya dikasih reward lagi dari fakultas, dikasih ya uang apa ya, uang prestasi lah, karena lulusan tercepat saat itu. Nah, terus yang kedua, A yang kedua adalah aktivis. Nah, kalau akademis saja tidak aktivis, ini saya kira rugi ya teman-teman. Nah, kenapa ini saya bilang rugi? Kalau hanya aktivis, modal otak doang, tidak aktivis, tidak memiliki pengalaman dunia organisasi, itu untuk di masyarakat saya kira kurang ya. Sehingga aktivis, alhamdulillah saya hampir tiap tahun itu yang saya ikuti organisasi itu minimum 3. Bahkan sempat 1 tahun itu saya ikut 7 organisasi dan jalan semua. Jadi selain akademis, aktivis, saya hampir ikut 7 organisasi. Ya 7 organisasi itu jalan semua. Dan di terakhir, akhirnya saya menjadi salah satu ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau sekarang DEMA lah istilah di kampusnya. Meskipun lingkup fakultas, saya dikirim ke sana kemari. Nah, lalu masuk ke poin ketiga, traveling. Nah, akademis, aktivis, traveling. Dari aktivis ini saya bisa dapat traveling. Traveling ini apa? Bukan hanya semata-mata kita jalan-jalannya saja, tapi kita bisa tadabbur bil alam, tadabbur bil insan. Jadi kita bisa mengambil hikmah. Mengambil hikmah di siapa? Mengambil hikmah di alam, mengambil hikmah di manusia. Saya bisa keliling ke sana kemari dengan saya memiliki jiwa aktivis itu, dan saya bisa mengambil banyak pelajaran dari teman-teman. Bagaimana budaya di Timur, bagaimana budaya di Jawa, bagaimana budaya di Sunda. Sehingga dari ketiga prinsip itu saya gunakan. Dan ketika saat S1 pun teman-teman, saya hobi dengan dosen itu riset. Jadi hampir selama 2 tahun berturut-turut saya riset terus dengan dosen. Dan saya orang yang bisa dikatakan teman-teman, kalau bahasa Jawanya itu ndablek dalam segi tulisannya. Karena dosen pembimbing saya, Dr. Suwarjo MSI, beliau bilang, Irul iki, manggil saya itu Irul. Irul iki nek nulis, ora iso-iso. Irul Khairul ini kalau nulis nggak bisa-bisa, sampai ndablek saya ngajarin. Artinya apa? Dari saya yang awalnya nggak bisa, akhirnya sampai sekarang belajar nulis, dan alhamdulillah saya mulai seneng dunia penelitian. Dari awal nggak bisa, 2010, 2011 saya nggak bisa sama sekali total. Alhamdulillah sampai detik ini saya tiap tahun selalu dapat hibah penelitian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sempat 3 tahun dapat dari AusEd, dari Australia, dan terakhir kemarin dari kerjasama antara kampus dengan Australia. Gitu Mbak Dara. Baik. Nah, Kak, tadi kan pas S1-nya itu banyak banget kegiatan yang diikutin. Pasti nih banyak banget yang nanya kayak gini, udah dapet beasiswa bidik misi, kegiatan yang diikutin banyak, IPK-nya pun bagus. Itu bagaimana manajemen waktunya ya, Kak? Iya, hampir banyak yang menanyakan seperti itu. Intinya konsepnya ada satu, saya punya catatan. Dulu saya masih punya sebenarnya catatannya. Saya sempat ngisi juga di UNY ketika diminta Monef, monitoring evaluasi bidik misi. Hampir tiap semester dulu saya di UNY itu dipanggil terus untuk ngisi di acara UNY. Nah, saat Monef itu saya tunjukkan, nih loh catatan saya, harian saya, bahwa saya pagi sampai siang ngapain, siang sampai sore ngapain, sore sampai malam ngapain. Jadi sudah rutin by jadwal. Lalu Kak, bagaimana Kak ketika saya punya keperluan lain, ini, itu, dan lain sebagainya? Kembali lagi ke komitmen. Sejauh mana teman-teman komitmen dan apa target teman-teman. Nah, kebetulan saat itu salah satu target saya tadi ya, selama S1 itu saya memiliki prinsip 2AT itu yang saya pegang teguh sampai akhir ya. Akademis jalan, aktivis jalan, dan traveling tetap jalan. Sehingga ya kemampuan komitmen itulah yang bisa
mewujudkannya. Kalau teman-teman hanya, oh saya pengen ini, pengen ini, hanya pengen saja tanpa adanya komitmen dan istiqomah kalau bahasa ininya, ya itu kalau menurut saya kurang baik lah. Dan itu akan melayang biasa aja gitu, tidak akan terwujud. Gitu Mbak Dara. Baik. Terus nih, aku juga mau nanya, bagaimana, kakak pernah nggak sih IP-nya itu turun? Terus harus naik lagi? Pernah nggak? Justru IPK saya itu tidak berawal dari yang tinggi. IPK saya itu Hmm, dari 3,5 itu. Yang saya bilang hmm, tadi, IPK saya tidak nyampe 3,66, tidak nyampe. IPK awal saya itu 3,5, tapi dari situ saya mulai merangkak naik 3,5, 3,6, 3,7 gitu. Jadi merangkak perlahan. Justru kebanyakan orang kan IPK semester 1, semester 2 tinggi-tinggi tuh 3,8, 3,9. betul, Kalau saya dibalik. Jadi berawal dari yang kecil dulu. Kalau orang udah dari tinggi, nah itu kan mempertahankan itu kan jauh lebih sulit betul. daripada mau meraihnya lagi. Nah, saya berusaha sedikit demi sedikit. Lalu ada nggak rasa malas? Saya bilang ke mahasiswa saya juga, kalian boleh malas. Teman-teman boleh malas. Cuman sampai kapan malas? Sejauh mana batasan teman-teman malas? Aduh, saya ini lagi senang-senangnya nonton semama teman-teman yang putri, teman-teman mahasiswi senang drama Korea, boleh. Teman-teman mahasiswa senang game atau senang nonton anime, boleh. Tapi seberapa jauh teman-teman bisa mengendalikan diri teman-teman? Artinya apa? Memanage diri teman-teman. Saya juga pernah suka drama Korea, saya juga pernah bahkan sampai sekarang senang anime. Tinggal bagaimana teman-teman ini apa ya mengatur jadwalnya gitu loh. Baik. Nah, aku mau tanya lagi. Pada saat S1 itu, kakak ngekos atau tinggal di asrama? Terus, kakak kuliah aja atau ada kegiatan di luar? Ya, ya, saya punya 2 rumah dulu, bahkan 3 rumah dulu. Kenapa saya bilang 3 rumah? Rumah yang pertama adalah kosan, rumah kedua adalah masjid. Saya tinggal di masjid juga, ikut tapi apa ya takmir kalong kalau hanya long ya. Saya takmir kalong kecuali bulan Ramadan sering di masjid. Terus yang ketiga saya di organisasi. Jadi tergantung saat itu saya fokusnya di organisasi apa. Jadi kalau saat itu saya fokusnya di organisasi Dema, ya saya akan sering ngantor di Dema. Kalau saat itu saya lagi fokusnya di organisasi kemahasiswaan daerah, ya saya akan sering ke organisasi daerah. Kalau saat itu saya lagi senangnya di himpunan mahasiswa atau HMPS, ya akan sering ke HMPS. Itu jadi tergantung. Sehingga aktivitas saya saat itu ya tidak hanya satu, tergantung posisi saya. Sempat saya juga sebagai manajer tahsinul Quran. Jadi saya Hmm, mengelola di lembaga pendidikan Islam ya, di punyanya kampus. Saya mengelola sebagai manajer tahsinul Quran dan alhamdulillah tiap minggu dulu Sabtu Minggu kita ngajarin ngaji. Yang ngajarin ngaji sih ada gurunya, saya sebagai pengelolanya, manajernya. Akhirnya dari yang punya satu cabang, saya buka cabang, 2 cabang. Dulu mau sempat buka 3 cabang untuk memberikan apa ya uh, pembelajaran Al-Quran, nggak sempet gitu. Karena saya punya prinsip, setiap dalam organisasi kita punya prinsip. Nah saat saya megang DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, prinsipnya adalah mendengar dan melayani. Kenapa perlu mendengar dan melayani? Karena fungsi dari Dewan Perwakilan itu mendengar dulu, setelah didengar baru kita layani gitu. Nah, terus ketika saya aktif di Tahsin sebagai manajer, saya punya prinsip Tahsin were-were. Kenapa were-were? Ya orang belajar ngaji itu tidak perlu harus di masjid saja, tapi kita kembangkan di mana-mana. Jadi bahasa Inggris saat itu kan sengaja saya plesetin menjadi were-were gitu kan. Gitu. Jadi ya prinsipnya miliki prinsip juga dalam organisasi. Jadi kalau rel kereta atau gerbang kereta itu punya arah mau kemana nih gitu. Bahkan ketika pertama kali nyambung ya, ketika pertama kali LPDP, program LPDP itu kan salah satu yang ketika ada acara di Makassar itu sebenarnya ngundang saya. Yang salah satu menggolkan eh, acara di Makassar, dulu itu saya diundang, diminta ke Makassar untuk menjelaskan program beasiswa dari
yang berprestasi, yang IPK di atas 3,5, terus melanjutkan ke LPDP itu dulu yang diundang saya. Cuman saat itu saya baru 1 minggu setelah menikah kalau nggak salah, sehingga saya inforkan ke teman-teman yang lain, ya monggo lah, dia bilang. Saya sih kayaknya belum memungkinkan hadir, tapi tetap kontribusi untuk teman-teman bidik misi, ayo kita bareng-bareng gitu. Masih banyak ini yang perlu kita bangun gitu. Gitu, Mbak. Sehingga Luar dulu biasa. juga salah satu penggagas bidik misi universitas itu saya. Cuman saya nggak mau di depan layar. Jadi ada teman saya yang fakultas teknik, dia udah kamu depan layar, saya di belakang layar aja, saya behind the scene aja. Tapi saya siap membantu di belakang, bilang. Saya gitu kan gitu. Luar biasa banget ya. Nah, eh, menurut kakak, bidik misi itu apa untuk diri kakak sendiri? Sejauh apa Saya sih bidik misi di hidup kakak gitu? saya mengartikan bidik misi ya. Selama ini kan, mohon maaf dalam tanda kutip, bidik miskin si berprestasi. Kalau saya hilangkan semua itu, jadi bidik yang berprestasi gitu. Kata miskin itu menurut saya apa ya? Sudahlah, itu udah kuasa Tuhan. Cuman satu yang tidak bisa dipungkir adalah prestasi. Jadi ketika teman-teman memiliki prestasi, tunjukkan prestasi itu, bahwa ini loh prestasi teman-teman. Dan ini yang perlu dicermati oleh teman-teman. Saya sering bilang ke hampir semua orang ya, prestasi itu tidak hanya satu semata-mata IPK, dua semata-mata ijazah atau piagam, tiga semata-mata juara gitu. Banyaklah prestasi. Prestasi ada yang terwujud dan ada yang tidak terwujud. Ada yang prestasi itu untuk diri sendiri, tidak perlu untuk orang lain. Itu adalah sebuah prestasi. Jadi berprestasilah. Gitu. Kalau orang sudah memiliki jiwa untuk apa ya, berprestasi itu, dia akan terus menggali dirinya, semakin lama semakin terus apa ya gitu. Jadi ini yang perlu saya tanamkan. Bidik misi itu bukan hanya, mohon maaf saya sekali lagi, miskinnya, tapi ayo kita bareng-bareng wujudkan ke prestasinya. Ini yang poin pentingnya. Karena semakin kesini semakin saya lihat, kok lama-lama yang dibidik, iya oke lah miskin, tapi ayo kita mana nih prestasinya gitu loh. Baik, Kak. Gitu Kak. Selanjutnya, dari tadi kan kita ngomongin prestasi terus nih. Aku yakin banget Kak Khairul ini, atau mungkin biasa dipanggil Mas atau biasa dipanggil Pak dosen Khairul ini, pasti banyak banget prestasinya. Bisa nggak sih Kak dikasih tahu ke kita biar kita nih makin semangat gitu. Prestasinya apa aja selama S1 dan sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Bisa diulangi Mbak, nggak kedengeran? Oke. Aku yakin banget kakak atau yang biasa dipanggil Bapak dosen atau Mas ini, Kak Khairul ini pasti banyak banget prestasinya. Boleh dijelasin nggak sih prestasinya apa aja pas S1 itu? Biar kita juga makin semangat gitu. Apalagi terutama yang nonton nih, mungkin banyak banget yang nonton nih, mahasiswa-mahasiswa baru atau alumni-alumni bidik misi yang mau tahu juga cerita tentang kakak. Ya, terima kasih Mbak Dara. Ya, Sebenarnya kalau justru saya berpikir terbalik kalau untuk prestasi ya, teman-teman. Jadi kalau saya prestasi itu lebih ke apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Do something to the best. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik itulah adalah prestasi gitu loh. Nah selama ini saya tidak pernah main-main ketika sudah serius dalam melakukan sesuatu. Contoh ketika saya sudah terjun dalam dunia organisasi, ya saya tidak main-main, ya benar-benar serius. Bahkan ketika kalau dalam bahasa pesantrennya itu, kalau hanya kita secara dohir ya, secara terlihat, ya saya sempat tirakat juga dulu, mentirakati organisasi saya dengan cara puasa, dengan cara ya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Artinya apa, prestasi ini ya apa yang bisa kita lakukan secara serius gitu. Saya kalau dikatakan prestasi ya mungkin karena saya mendefinisikan prestasi itu kan sangat luas ya, tidak hanya tadi juara IPK dan lain sebagainya. Mungkin salah satu prestasi saya adalah ya saya bisa mengembangkan diri saya semakin lebih baik lagi, yang tadinya dalam tanda kutip bahasa Inggris saya, khusus dalam bahasa Inggris yang tadi lemah menjadi baik, terus
yang dari sisi karya tulis yang tadi bisa dikatakan double tidak bisa menjadi lebih baik gitu. Yang tadi nggak pernah join riset terus semakin kesini bahkan tiap tahun saya dapat riset terus gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Terus tiap tahun juga saya nulis terus kan. Teman-teman bisa searching lah di Google Scholar karya-karya saya itu di situ ya ada beberapa yang sudah disitasi oleh teman-teman. Artinya apa? Ya yang menentukan prestasi saya itu apa ya bukan saya sendiri, orang yang menilai. Tinggal kita sejauh mana bisa melakukan yang terbaik. Itu akan menjadi prestasi sendiri gitu teman-teman. Jadi terus lakukan yang terbaik, apapun yang sedang dilakukan ya Kak. Betul. Nah, aku sampai lupa tadi di awal nanya, Kakak sekarang sibuk apa sih Kak? Kerjanya di mana gitu? Kelewatan. Ya, alhamdulillah sebenarnya saya sudah menjadi dosen di salah satu kampus negeri di Yogyakarta di program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saya mengabdi menjadi dosen sejak tahun 2017. Nah, selain menjadi dosen, saya juga konsultan pendidikan atau konsultan konselor pesantren. Saya mengabdi di SMP SMA Ali Maksum di Krapyak sejak 2015 sampai sekarang. Sebenarnya cuman mulai 2019 tahun lalu saya alhamdulillah lolos beasiswa lanjut studi di Educational and Development Psychology di Central China Normal University Wuhan, Tiongkok. Jadi ya saat ini saya posisi sedang studi lanjut dengan beasiswa CGS, Chinese Government Scholarship. Jadi ya sebagai dosen, sebagai konselor pesantren, terus yang kebetulan sekarang sedang diamanai untuk belajar lagi yang untuk jenjang terakhir. Semoga nanti setelah S3 selesai bisa studi lanjut lagi untuk postdoc gitu kan 1 tahun. Gitu. Ya mohon doanya aja. Gitu Luar Mbak biasa Dara. banget ya Khairul. Nah Kak, karena aku udah tahu nih Kakak kerja di mana, ternyata dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah Kak, mungkin bisa kasih tips dan trik pada saat bisa mendapatkan bidik misi pada S1 sebelum kita lanjut untuk S2 dan beasiswa CGS-nya? Oke. Teman-teman ya, karena iklim kebijakan itu kan selalu berubah ya. Ketika 2010 kan sudah zamannya lama banget gitu. Bahkan bisa dikatakan seleksi beasiswa bidik misi itu tidak seperti sekarang ya. Saat itu saya bisa dikatakan tidak mendaftar, tidak mengajukan. Orang itu pada menyerang saya semua sebenarnya. Ini saya sekalian sampaikan ke teman-teman. Banyak, oh kok kamu bisa dapat bidik misi gini gini gini. Ya silakan tak bilang. Saya tidak mengajukan, saya tidak dalam tanda kutip, saya tidak menawarkan diri, saya hanya diminta sebagai mahasiswa untuk menjadi mahasiswa bidik misi, ya berprestasi. Ya sudah. Akhirnya saya karena saya sudah nekat, yowis bismillah, saya akan mewujudkan bahwa satu-satunya jalan untuk dalam tanda kutip untuk kalau orang ada yang nggak senang dengan kita kan tidak perlu dibalas dengan lisan, tapi kita balas dengan prestasi. Nah akhirnya saya tunjukkan dengan prestasi, ya sudah, tunjukkan saja dengan prestasi. Nah selama itu saya terus aktif. Nah saya lulus 3 tahun setengah. Saat itu uang yang 6 bulan kan masih dikasih kan ya. Ini saya sekalian sampaikan. 6 bulan kan masih dikasih. 4 tahun kan jatahnya bidik misi. Saat itu juga saya masih dikasih sebenarnya 600 kali 6 itu sekitar 3,6. Saya langsung ke wakil dekan 3 saya, kebetulan pembimbing saya, Bapak mohon maaf ini adalah bukan uang hak saya kembalikan kepada Bapak. Meskipun negara itu sudah memberikan kepada saya kembalikan. Bapak mohon maaf ini uang bukan hak saya kembalikan ke Bapak. Akhirnya saya kembalikan, monggo didistribusikan. Tapi saya mohon izin Pak, saya bilang, mengambil sedikit untuk pengembangan
TK PAUD di desa saya gitu. Oh ya silakan Mas. Terus saya serahkan, saya transfer ke pengelola PAUD yang di desa. Artinya apa? Tadi tidak hanya semata berprestasi, tapi apa teman-teman? Rumusnya tidak hanya perlu menjadi orang baik, tapi menjadi orang benar juga penting. Jadi baik dan benar itu dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Gitu. Salah satu mungkin ya strategi lah ya, gitu ya. Gitu Baik, teman-teman. hari ini kita harus menjadi orang baik, benar, dan lakukan terus yang terbaik apa yang kita lakukan. Benar, Kak? Oke, selanjutnya aku mau bahas untuk beasiswa S2 LPDP-nya. Yang sendiri aku juga nih sangat kepo banget gitu gimana caranya. Soalnya aku juga lagi ngincer nih, Kak. Ya, ya. Nah, mohon maaf sebelumnya Kakak untuk S2 LPDP-nya itu lewat jalur yang reguler, bidik misi, atau jalur yang mana? Saya jalur afirmasi prestasi zaman dulu. Oh, Afirmasi prestasi. kriterianya Kak? Nah, kalau dulu tidak se ekstrim sekarang ya, dan tidak se Iya, apa ya dalam tanda betul. kutip tidak sepopulis sekarang. Saya sampaikan juga kan di Instagram saya itu kan. Saya sampaikan juga di Instagram saya bahwa saya daftar LPDP itu bisa dikatakan mendadak dan yo apa ya ada apa adanya lah gitu. Karena saat saya lulus menjadi aktivis dan lulusan tercepat, saya sudah dalam tanda kutip memiliki prioritas mendapatkan beasiswa fakultas untuk studi lanjut S2 di UNY saat itu. Nah, cuman dekan saya saat itu Dr. Haryanto, Mas Irul, jangan cepat puas jadi orang, cari beasiswa lain katanya. Kebetulan ada kesempatan LPDP. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu saya daftar. Modal saya lagi-lagi nekat, cuman nekat daftar dengan kemampuan apa adanya. Saat itu saya membaca LPDP. Apa sih LPDP? Di kantor kemahasiswaan, Pak, saya mohon izin menggunakan internet kampus Pak. Oh iya Mas Irul, silakan Mas Irul. Saya searching, saya googling, cari apa itu LPDP. Dengan kapasitas kemampuan saya, ya Allah, saya nggak tipu banget ini LPDP. Nggak masuk ini kualitas saya segini. Kemampuan saya segini, nggak bisa ini. Tapi dekan saya bilang, kalau kamu daftar aja nggak bisa, gimana kamu nanti? Nyoba aja belum? Ya udah Pak, siap Pak. Akhirnya dengan semangat modal nekat dan bahasa saya di Instagram itu kemampuan seadanya dalam tanda kutip gitu kan. Ya udah daftar. Daftar ujuk-ujuk. Daftar pun saya punya dua sistem. Yang pertama daftar itu by email karena saat itu masih zaman baheula banget 2014 ya. Saya 2010 masuk S1, 2014 3 tahun setengah saya lulus. Ada jeda 6 bulan saya persiapkan untuk kursus bahasa Inggris karena dapat sumbangan tadi bantuan berprestasi itu lulus cepat saya gunakan untuk les. Setelah itu saya daftar LPDP. eh pertengahan bulan puasa saya langsung, Mas, LPDP-nya lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kapasitas kemampuan yang seadanya, terus jurusan saya akreditasinya masih C saat itu. Wah, akhirnya saya dihantam juga sama orang-orang. Kok iso? Kok bisa? Khairul loh. Dengan jurusannya akreditasinya C dapat LPD. Kalau mau marah jangan ke saya lagi-lagi. Marah sama yang ngasih. Saya juga nggak tahu. Saya daftar, saya ngikuti prosedur, saya ngikuti arahan. Kok marah ke saya? Akhirnya saya lapor kegelisahan saya saat itu. Pak, ini saya ditodong sama teman-teman kayak gini. Bagaimana Pak? Sudah nggak apa-apa, lanjutkan saja. Yang penting lagi-lagi tunjukkan prestasi. Akhirnya saya tunjukkan, saya S2, kalau umumnya 2 tahun, saya tunjukkan 1 tahun 8 bulan. Luar Belum genap biasa. 2 tahun, saya sudah lulus. Gitu. Cepat lagi saya. Di tengah kegalauan itu, memilih akreditasinya baik atau lulus cepat. Saya lulusan pertama, jurusan bimbingan dan konseling UNY. Pasca sarjana UNY. Lulusan pertama, mahasiswa pertama yang lulus. Jadi, kalau dipajang fotonya itu siapa lulusan pertama? Yaitu saya.
Itu. Jadi ya lagi-lagi setiap pilihan itu akan mengambil konsekuensi dan saya berani mengambil keputusan. Bismillah, saya lulus 1 tahun 8 bulan, enggak sampai 2 tahun. Saya laporan, setelah saya lapor dengan LPDP, saya ngikuti program PEP dari LPDP, plan, sehingga saya salah satu menjadi apa ya, best talentnya LPDP di 2017, sehingga saya diundang lagi saat meet and greet for the leader di Jakarta, karena saya sebagai salah satu best talentnya LPDP. Alhamdulillah. Dan sempat Luar juga saya biasa. dikirim kerja penelitian dengan LPDP, dikirim ke Maluku 1 minggu saya. Nah, dari situlah saya mulai, oh iya, ya apa yang bisa saya berikan untuk dalam tanda kutip untuk orang sekitar khususnya, lebih besarnya untuk negeri ini. Kalau bahasanya Ibu Sri Mulyani kan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saya coba aplikasikan terus, dan itu yang tiada henti. Gitu. Saya dikirim ke Maluku, saya ikut kegiatan-kegiatan gitu saat itu, sampai saya ikut 2 program saat itu, ada namanya uh, uh, apa penelitian pendidikan, pengabdian masyarakat di Maluku, sama satu laginya adalah memecahkan masalah pendidikan di Maluku itu bagaimana sebagai tim pendidikan. Karena saya join di situ, saya kerjasama dengan teman-teman, ayo kita bangun apa nih gitu loh. Sampai saat itu ya alhamdulillah berjalan hingga 2017 saya mulai masuk di UIN sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sampai sekarang, dan ya lanjut S3 itu. Gitu. Baik, aku lanjutin ya. Tadi kan kita udah sampai LPDP. Nah, aku tuh penasaran sama LPDP. Tadi kan Pak Khairul LPDP-nya itu ambil jalur yang farmasi ya Pak? Hmm. Mm. Afirmasi Kenapa? prestasi dulu namanya gitu. Mm. Nah, kalau di sekarang aku juga nggak tahu namanya apa. Tapi sepertinya sih jalur ini sama jalur umum ya Pak? Nah, saya untuk sekarang saya nggak tahu apakah Mm. jalurnya sama atau tidak, karena biasanya saya dapat kan meskipun saya sudah alumni, biasanya sering komunikasi dengan beberapa pegawai atau ya orang LPDP. Cuman saat ini saya belum tahu info yang terupdate. Biasanya kalau ada informasi akan saya infokan biasanya. Siap. Jadi teman-teman nanti bisa di-follow nih IG-nya Pak Khairul untuk lebih tahu informasi mengenai beasiswa dan lain-lain. Karena biasanya kalau alumni bidik misi, alumni LPDP, atau alumni beasiswa lain, pasti dia share ya Pak tata caranya gimana buat dapat beasiswa yang udah kita dapetin ya Pak. Betul, betul. Nah, waktu LPDP itu Pak, kalau aku boleh tahu, LPDP itu kita dapatnya apa aja Pak di dalam beasiswa itu? Karena aku sendiri belum nyobain LPDP. Iya. Lagi-lagi kebijakan LPDP itu kan menyesuaikan ya teman-teman. Kebijakan yang saya dapatkan saat 2014 tentu akan berbeda dengan saat teman-teman besok ya, ataupun sekarang, karena setiap tahunnya LPDP selalu memiliki kebijakan yang menyesuaikan keadaan gitu. Nah, saat itu biasanya khusus untuk alumni bidik misi biasanya tuh mendapat program pelatihan bahasa selama 6 bulan. Nah, exception lagi nih untuk saya. Oh, kok bisa ini? Nah, pokoknya saya tuh banyak mendapat apa ya? Cobaan, cobaan omongan loh. Jadi jangan henti-henti kalau teman-teman mendapat banyak cobaan omongan, nyinyiran itu hadapi dengan senyuman gitu ya. Nah, saat itu saya daftar LPDP itu kalau nggak salah bulan Juni, pengumuman itu Agustus, September saya harus kuliah. Jadi saya tidak mengalami program bahasa, makanya saya bisa dikatakan terlalu cepat gitu ya, segala-galanya cepat gitu ya. Nah, saat itu juga saat sudah dapat LPDP, saya dapat pertama tentu ya living allowance gitu ya, biaya bulanan, terus yang kedua settlement loan, itu yang sekali di lokasi tempat kuliah, terus SPP mah jelas berapapun SPP akan dibayarkan.
Ada salah satu teman yang SPP-nya itu sekitar 1,8 M, Wow. 1,8 miliar. Nah, itu negara yang bayar itu. Nah, itu negara yang bayar. Salah satu mahasiswa LPDP yang kuliah di luar negeri dengan SPP segitu. Ya, LPP membayarkan. Berapapun SPP-nya jangan ragu akan dibayarkan oleh LPDP. Terus selain itu saya dapat book allowance, biaya buku yang selalu saya gunakan. Alhamdulillah buku saya kalau di total sudah sangat banyak gitu ya. Bisa satu kamar sendiri untuk perpustakaan buku, dan itu cita-cita saya ke depan akan buat perpustakaan pribadi khusus untuk baca-baca. Gitu. Jadi banyak yang didapatkan. Dan tentu teman-teman, kalau saya pribadi, lagi-lagi bukan nominal yang saya dapatkan, yang jauh lebih penting gitu ya. Tapi adalah relasi, kolega, kepercayaan, terus hubungan dengan teman-teman. Kebetulan saya adalah lurah pertama LPDP UNY. Lagi-lagi, lurah pertama LPDP UNY. Makanya dulu yang menggagas persatuan UNY, dulu mungkin ada namanya Permadani gitu kan. Sekarang masih Permadani atau katanya mau ada perubahan gitu kan. Terakhir saya di UGM ikut hadir juga, mendampingi teman saya dengan beberapa teman itu. Jadi lurah pertama LPDP UN-nya yaitu saya dulu. Dan yang menggagas ya, salah satu yang menggagas sampai saya dikirim ke Jakarta untuk menggolkan beasiswa itu, untuk bukan menggolkan ya, untuk mencari informasi valid-validnya terkait beasiswa ini, ya saya ubrak-ubrak gedung Dikti. Jadi dulu dari gedung D ke gedung F, dari gedung D terus lantai 2 ke lantai 4 sampai lantai 8. Demi apa? Demi mencari informasi. Dan alhamdulillah saat itu saya punya komunitas yang bisa goal itu kurang lebih sekitar 5 orang sampai 8 orang. Nah, salah satunya yang satu ini, teman saya yang unik ini, sekarang sudah S3 di Hungaria dengan beasiswa dari pemerintah Hungaria. Memang ya itu, kembali lagi keunikan teman-teman tuh apa yang bisa teman-teman bisa lakukan ya. Kembali lagi, bukan apa yang bisa kita dapatkan dari LPDP, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama gitu loh. Nih LPDP sudah ngasih ini, jangan-jangan kamu nggak bisa lakuin apa-apa ini ya. Ya ayo kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Contoh, tadi saya bilang ke teman-teman, yuk kita buat komunitas. Dulu namanya lurah, sampai sekarang kita punya lurah seluruh Indonesia ada, seluruh dunia juga ada. Kita tergabung dalam satu grup komunitas itu. Jadi saling terkoneksi. Jadi bukan, lagi-lagi bukan apa yang kita dapat dari LPDP, tapi di luar dari materi itu banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu. Jangan, lagi-lagi teman-teman, mohon maaf sekali lagi ya, bukan menyinggung ke materi, tapi lagi-lagi jangan selalu memprioritaskan materi, karena materi akan muncul ketika apa yang sudah kita bisa lakukan gitu teman. Betul. Nah, berarti LPDP itu hampir sama seperti bidik misi ya, Pak? Bisa dikatakan lebih banyak. Iya, Contoh lebih ya, banyak gampang ya. aja. Ya, dulu saya masih dapat tunjangan keluarga, tunjangan istri saya masih dapat. Jadi bisa dikatakan eh, saya di Jogja per bulan 2.900.000 ditambah tunjangan istri sekitar 600 atau 700 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih per bulan 3,4 3,5 juta Wow, di Jogja. itu Ya uang alhamdulillah. kuliah, uang buku juga sudah dapat juga ya, Pak? Di luar uang itu saya dapat Hmm. lagi uang buku. Nah, saat itu uang beasiswa saya dilarikan kemana? Alhamdulillah, saat itu saya nikah muda, istri saya usia 21, saya 23, sudah nikah muda, dan saya gunakan uang sisa LPDP itu untuk sekolahkan istri saya. Jadi Wow. dapat beasiswa LPDP-nya saya, uang yang saya dapatkan itu saya untuk membantu untuk menyekolahkan istri saya. Jadi istri saya sekolah dari uang saya, uang kita bersama gitu, uang kami gitu, saya dan istri gitu. Siap. Gitu, Mbak. Mungkin teman-teman nih sering nanya banget apa aja yang didapetin di beasiswa LPDP. Ini Pak Khairul udah kasih tahu apa aja yang kita dapat. Pantes banget Pak. LPDP nih untuk lulusan S1 tuh diburu banget untuk dapat beasiswa LPDP S2.
Aku juga sampai nggak nyangka juga ternyata ada biaya kuliah yang semahal itu untuk di luar negeri sampai miliaran. Dan pemerintah Indonesia membiayai, padahal lumayan besar ya Pak, sangat besar bahkan. Oke, baik. Betul. Selanjutnya, aku akan bahas untuk beasiswa CGS. Nah, aku sendiri nih nggak tahu beasiswa CGS ini apa. Mungkin Bapak bisa jelasin CGS ini apa, persyaratannya apa aja, dan Bapak bisa dapat beasiswa ini gimana caranya? Oke teman-teman, sebenarnya saya juga ini nggak tahu awalnya. Kayak tadi, sebenarnya siklusnya saya tuh sebenarnya sama Mbak. S1 nggak tahu ada bidik misi, nyemplung bidik misi. S2 nggak tahu ada LPDP, ya ikutan daftar, nyoba-nyoba dengan kemampuan seadanya, lolos. Begitu juga ini, CGS ini, Chinese Government Scholarship ini. Ya, saya ikut nyoba, ikuti proses, daftar, ya alhamdulillah gitu kan, di luar di luar ekspektasi saya. Cuman lagi-lagi apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak di masa yang akan datang. Nah ini yang poin pentingnya Mbak. Saya apa ya? Saya evaluasi diri saya sendiri itu. Apa sih yang bisa kita lakukan saat ini itu akan berdampak di masa yang akan datang. Contoh, tadi saya dapat beasiswa bidik misi. Ternyata setelah saya mikir itu ya, oh ternyata dulu saat madrasah aliyah negeri, anak madrasah aliyah negeri, santri yang saat itu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, itu saya nggak ngerti blas. Kuliah itu, aduh gimana ya cara pakai Microsoft Word sama PowerPoint itu. Bayangkan. Nah, terus setelah itu, terus saya pikir, oh iya ternyata saya dapat ini tuh karena kegigihan saya ketika dulu. Oh ternyata nilai saya tidak jelek-jelek amat, sehingga saya bisa dapat bidik misi. Karena faktor salah satunya berbasis nilai sama aktif. Terus saya lihat lagi LPDP. Apa ya saya pikir, oh ternyata saya aktivis dan jiwa kepemimpinan ini yang mengantarkan saya mendapatkan LPDP. Nah terus saya latih lagi, kenapa saya bisa dapat eh, program doktor di Development and Educational Psychology di Central China Normal University. Kenapa gitu? Saya pikir lagi, oh ternyata saya tuh punya beberapa tulisan yang sudah dipublikasi gitu loh. Baik di jurnal yang kalau istilah dosen itu Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Bahkan ini saya masih menunggu ini artikel yang Scopus ini yang sudah 2 tahun menanti lah gitu kan, belum terbit-terbit gitu. Artinya apa? Setelah saya telusuri gitu ya, hidup saya itu apa yang bisa kita lakukan saat ini, yakinlah bahwa akan berdampak di masa yang akan datang. Nah, rumus mendapatkan beasiswa CGS mungkin ya, kembali lagi mungkin karena saya nggak tahu kriterianya, mungkin itu adalah beberapa karya saya menjadi pertimbangan untuk menerima saya menjadi mahasiswa doktor di Cina itu. Gitu. Jadi mungkin ini juga kembali mungkin ya, mungkin jadi ya bisa dikatakan ya saya sering nulis, hampir tiap semester saya ya minimal saya punyalah satu tulisan gitu yang bisa dipublikasikan untuk teman-teman gitu, untuk khususnya untuk mahasiswa saya, bahwa ayo kita apa yang bisa kita lakukan. Syaratnya apa saja untuk CGS ya teman-teman nanti bisa searching lah itu mah di Google banyak gitu kan. Pendaftarannya bagaimana ya di Google aja banyak. Nanti secara lebih detailnya bisa komunikasi, oh CGS ini apa nih gitu kan, biar lebih menarik gitu kan, gitu. Biar lebih Iya. spesifik. Nah, Pak, TOEFL itu penting nggak sih, Pak, untuk LPDP maupun CGS menurut Bapak? Kembali lagi teman-teman, sebenarnya TOEFL itu sangat penting ya, karena kalau TOEFL aja ya sangat penting saya bilang, tapi tidak menjadi indikator ya. TOEFL sangat penting itu tidak menjadi indikator yang paling penting. Kembali lagi adalah kemampuan. Kalau teman-teman memiliki kemampuan yang sudah worth it, yang sudah bagus gitu ya, sudah keren lah bahasa Inggrisnya ya, do something aja, lakukan aja, coba daftar aja. Saya juga sempat awalnya sempat ragu dengan kapasitas seadanya dalam tanda kutip bahasa Inggris saya yang seadanya. Ini kebetulan live teman saya dari Algeria ini, beliau ikut nonton, kata dia sayang saya nggak bisa paham bahasa Indonesia katanya, karena di sana biasanya pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris katanya. Kebetulan live tadi ada Mbak Salma gitu. Artinya apa? Bahasa Inggris sangat penting. Cuman kembali lagi karakter dan
uniqueness-nya teman-teman itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sebatas TOEFL. Tapi TOEFL itu penting. Jangan menafikan bahwa ngapain kuliah ke luar negeri nggak usah pakai TOEFL. Nah itu orang yang sebenarnya dalam tanda kutip TOEFL-nya perlu diperhatikan. Karena ke depan teman-teman ya bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang kuat, dan terlebih kalau teman-teman mau ke Cina ya bahasa Cina lah gitu. Ni hao gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan kalau ke Cina ya bisalah komunikasi dengan saya lebih lanjut. Kalau yang pengen ke Cina, karena di Cina Iya, sendiri beasiswa Cina itu tidak hanya untuk S3, bisa untuk S1, S2, S3, bahkan khusus untuk bahasa Cina, belajar beasiswanya. Dan itu kalau saya masih muda ya, dalam tanda kutip, saya baru lulus SMA, wah saya akan kejar itu. Apalagi masih single, wah saya akan kejar. Karena memang benar-benar ke depan Cina ini menjadi negara adidaya juga gitu kan. Gitu teman-teman. luar biasa. Berarti aku nih masih D3 nih, Pak. Terus S1. Nanti kalau misalnya mau ikut beasiswa S2 ke Cina ada ya, Pak? Ada. Siap, siap. Oke, teman-teman. Mungkin bidik misi tadi kita udah bahas, kita juga udah minta tip dan triknya juga. LPDP juga kita udah minta tip dan triknya juga sama Pak Khairul. Luar biasa banget ternyata hari ini narasumber kita. Bener-bener penerima beasiswa. Beasiswa apa aja udah dicobain. Dan semuanya asalnya adalah coba-coba. Dan tipsnya yang dari tadi aku ambil adalah lakukan yang terbaik apapun yang sedang kita kerjakan ya Pak. Luar biasa. Nah Pak, dari tadi kan kita udah bahas mengenai beasiswa dan lain-lain. Aku mau nanya satu hal. Pada saat Bapak menerima beasiswa, baik itu bidik misi, LPDP, atau yang lainnya, pernah nggak sih Pak berada di fase yang memang benar-benar down dan harus membangkitkan diri sendiri? Karena kita nggak bisa pungkirin juga ya Pak, kita kelihatannya semangat, tapi sebenarnya kita lagi ada di fase itu. Cuma sering kayak gitu sih, biasa. Cuman banyak orang mengira bahwa saya tidak pernah down gitu. Betul. Banyak orang yang mengira seperti itu, tapi kebalikannya sebenarnya setiap orang akan merasakan stuck ya, artinya stagnan itu kan. Nah, saya pernah baca buku namanya Getting Unstuck gitu. Bagaimana kita agar tidak stagnan itu, tidak berhenti? Ya, kembali lagi apa yang akan kamu kerjakan, terus sejauh mana komitmennya itu. Udah gitu aja. Nggak ada bahasanya istilah, aduh alasan ini. Orang yang kebanyakan alasan itu pertanda ya dia tidak komitmen dengan dirinya gitu. Gitu aja sih kalau saya sih. Katanya gini ya sudah tinggal dilakuin apa yang memang sudah direncanakan yaitu. Cuman kembali lagi di status saya beberapa hari lalu itu bahwa ketika kita sudah merencanakan ya, sudah pengennya gini-gini, lalu rencananya itu gagal, berarti kan perlu dievaluasi. Betul. Oke? Nah, setelah sudah dievaluasi, bahwa apapun yang sudah kita lakukan itu sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik, sudah paling top lah. Tapi tetap gagal. Yakinlah bahwa Tuhan punya jalan lain. Yakinlah Tuhan punya punya rencana lain yang jauh lebih indah. Oleh karena itu, berdamailah dengan keadaan dan diri sendiri. Gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri, setiap orang punya rasa jenuh, punya males, punya ini. Bahkan saya bilang ke mahasiswa saya, udah males aja nggak apa-apa, saya bilang. Boleh males, nggak ada yang larang males. Siapa yang larang males? Dosen juga pernah males kok. Emang dosen rajin terus? Saya bilang gitu ke mahasiswa saya. Karena males itu adalah bisa dikatakan ya itu adalah sebagai manusia gitu. Tidak mungkin manusia itu rajin terus gitu kan. Ada fase di mana kita memang sedang males gitu. Tinggal mau sampai kapan males itu gitu kan. Gitu aja pertanyaannya. Mau sampai kapan males? Siap. Gitu. Ini mah udah kayak dosen aku sendiri, Pak. Aduh. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, saatnya kita jawab pertanyaan teman-teman yang udah nanya di komentar. Aku akan bacain. Nanti Bapak jawab ya, Pak. Siap.
Nah, ini ada pertanyaan dari by_Dion 13. Kak, apakah LPDP itu juga butuh persyaratan seperti KIP? Nah, KIP kuliah ini nama lain dari bidik misi, Pak. Gitu. Dia nanya, persyaratannya sama nggak sih, Pak, LPDP sama KIP kuliah? Apa atau beda gitu? Atau ada tambahan? Kalau secara Eh, tadi, kita udah bahas ya, Pak, apa aja yang ya. didapatkan. Sepanjang yang saya beberapa kali saya diminta ngisi untuk apa ya, LPDP jalur afirmasi atau LPDP yang khusus bidik misi. Beberapa kali saya diundang, kemarin saya diundang di UPN, Universitas Veteran di Jogja, terus di UNY, sama di beberapa tempat juga. Teman-teman bilang, gimana sih prosedurnya? Sepenangkapan saya, salah satu kunci untuk LPDP jalur afirmasi bidik misi itu satu, lulus tepat waktu secara bidik misi, dan yang paling penting IPK di atas 3,5. Ketika keduanya itu tidak terpenuhi, dalam tanda kutip mohon maaf, tidak ada peluang untuk daftar saja, tidak ada peluang gitu. Sehingga silakan kalau mau daftar dengan jalur lain, yakni jalur reguler. Yang dalam tanda kutip juga, ketika teman-teman daftar jalur reguler, ya siap-siap bersaing dengan sekian puluh ribu orang yang ada di dalam. Beberapa waktu lalu saya sempat apa ya, diinformasikan sama orang LPDP, dibilang, berapa Bu yang daftar? Sekian ribu, yang diterima sekian ratus. Hah? Kenapa Bu tidak lolos? Tidak lolos, bukan bukan dibatasi ya, mohon maaf ya, bukan LPDP membatasi, tapi memang kualifikasinya tidak memenuhi syarat. Nah, kalau ditanya apa kualifikasi yang memenuhi syarat, ya tergantung psikolognya. Kalau saya jadi psikolog nih, jadi konselor, saya akan mewawancara secara detail dari sisi kepribadian, karakteristik, terus kepemimpinan, dia bohong atau tidak, bagaimana dia kuliahnya, sejauh mana uh, efikasi dirinya, sejauh mana dia self controlnya gitu, dan lain sebagainya akan saya tanya gitu kan. Ya kemungkinan nanti semoga saja saya bisa menjadi salah satu pewawancara LPDP gitu ke depannya. Nah, setelah lulus. Amin. Satu pertanyaan lagi, Pak, sebelum kita tutup acara ini. Sebelum kita closing, ada yang bertanya lagi nih, Pak. Apakah anak bidik misi itu lebih diuntungkan ketika mengikuti LPDP, jadi lebih prioritas gitu, Pak? Maksud pertanyaannya nih, Pak. Benar nggak sih, Pak? Ya, ya saya bilang ya. Kenapa saya bilang ya? Karena satu, ketika sudah lolos teman-teman yang alumni bidik misi itu akan dikuliahkan secara bahasa, difokus maaf ya, dikursuskan bahasa selama 6 bulan. Bayangkan kursus 6 bulan gratis dikasih uang saku. Siapa yang nggak suka? Ayo, dengan dapat ilmu bahasa Inggrisnya sudah benar-benar expert gitu kan? Nah, itu ketika lulus ya. Yang kedua, seleksi ketika jalur afirmasi prestasi atau afirmasi 3T atau afirmasi bidik misi itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang reguler. Meskipun tetap banyak ya, tapi jauh lebih sedikit dibandingkan yang reguler. Ya, silakan dibayangkan sendiri gitu. Kalau yang reguler sekian ribu, kalau yang alumni bidik misi yang di atas IPK-nya 3,5 kan ya tinggal diperhitungkan sekarang kan. Dan itu pun teman-teman, meskipun bahasanya sekarang diprioritaskan ya, tapi tetap kembali lagi, kalau karakteristiknya, kepribadiannya, kepemimpinannya, terus jiwa tangguh atau daya juang yang bersangkutannya dalam tanda kutip lemah, ya menurut saya bisa dikatakan itu minimal atau bisa dikatakan ya berat untuk diterima untuk masuk ke LPDP gitu teman-teman. Karena yang saya lihat LPDP lebih menekankan kepribadian itu. Gitu, Luar biasa. Berarti benar ya, Pak, kalau misalnya lulusan bidik misi itu mungkin bisa dibilang lebih diprioritaskan daripada mahasiswa yang melamar di LPDP reguler ya, Pak. betul. Pokoknya Untuk luar S2, biasa. untuk S2, tapi untuk S3 tidak. Kalau untuk Oh, S3 S3 tidak ada juga. prioritas, tidak ada alumni LPDP atau
alumni bidik misi yang lebih diprioritaskan. Sudah tidak ada. Dulu sempat ada. Saya dulu mau ikut program itu, tapi setelah saya masuk dunia perguruan tinggi jadi dosen, terus setelah itu tidak ada mas katanya, agak susah katanya. Ya harus ikut yang reguler katanya. Oh ya sudah, akhirnya ya saya dapat beasiswa CGS itu. Gitu teman-teman. Luar biasa untuk hari ini. Berarti nanti kalau aku nanya-nanya boleh ya Pak? Khusus untuk teman-teman bidik misi dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan teman-teman, silakan saya terbuka untuk ditanya, meskipun ya saya biasanya agak mohon maaf kalau saya agak lama dalam membalas, karena terakhir kemarin saya ikut bukan program ya, saya ikut menjadi kakak asuh program Suryanara. Nah, ketika saya di Cina, saya dikontak salah satu mahasiswa S1 di sana. Kak, dulu kakak yang jadi kakak asuh saya. Aduh, yang mana? Tak bilang. Saya sudah dalam memori saya, aduh yang mana? Tak bilang. Iya kak, dulu yang bantu. Sekarang saya jadi mahasiswa S1 di Cina kak. Saya ambil jurusan ini. Ya, selamatlah. Saya screenshot, terus saya kirim ke teman-teman. Ini teman-teman, ternyata apa yang kita lakukan itu sudah 4 tahun lalu kalau nggak salah, 4 tahun atau 3 tahun, udah lama lah pokoknya. Yaitu ini ternyata mereka masih ingat kepada kita. Oh ya syukurlah. Yang penting saya melihat ketika bisa berbagi kesuksesan, ketika bisa berbagi kebahagiaan, itu jauh lebih berharga dari sekedar materi. Gitu. Luar biasa. Kasih satu motivasi untuk semua penonton, sahabat bidik misi, alumni bidik misi yang nonton kakak hari ini. Silakan. Baik teman-teman, sahabat bidik misi serta teman-teman siswa maupun mahasiswa di seluruh Indonesia, sukses. Banyak orang yang menginginkan kata sukses gitu ya. Tentu teman-teman, sukses ini menjadi incaran semua orang. Tapi kesuksesan orang itu tidak bisa ditentukan dari 1-2 hal. Karena kesuksesan itu dimiliki oleh setiap orang. Dan sukses setiap orang tidak bisa disamakan antara sukses yang satu dengan sukses yang lain. Yang satu orang sukses menjadi dosen bukan berarti yang satu orang sukses menjadi pengusaha itu tidak sukses. Yang satu orang menjadi pengusaha bukan berarti yang dia menjadi gamers itu tidak sukses. Karena kesuksesan orang itu tergantung dari sudut pandang memandang diri sendiri. Dan tergantung orang itu bagaimana mengartikan kata sukses sendiri. Sehingga sukseslah sesuai dengan jalannya masing-masing. Jika ikan suksesnya dengan cara berenang, maka burung suksesnya dengan cara terbang. Dan jika harimau suksesnya dengan cara berlari. Oleh karena itu, sukseslah di jalan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Khairul Anwar atau Bapak dosen Khairul Anwar atau apapun itu sebutannya. Beliau merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, LPDP, beasiswa prestasi. Beasiswa sudah pernah dicobai semuanya. Terima kasih, mohon maaf Bapak kalau hari ini aku banyak salah kata dalam wawancara ini. Semoga kita masih bisa dipertemukan kembali dan masih bisa sharing-sharing mengenai beasiswa ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Tetap bekerja sama baik dengan Bidik Misi Indonesia. Terima kasih. Teman-teman, makasih juga untuk yang menonton acara kita hari ini. Jangan lupa untuk di-follow Instagramnya Bapak Khairul Anwar. Insya Allah di situ banyak informasi-informasi menarik mengenai beasiswa ya Bapak. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Salam semangat, salam bidik misi, salam prestasi.